Pak Situmorang, Bapak dibilang kuasa hukum tentang tanah Pak ini. Klaim tanah 10 hektare di Samosir, kuasa hukum Eli Sinaga tantang status hutan negara, Arta News Samosir. NR Sitohang dan tim melaporkan langsung dari Samosir. Sengketa tanah di Desa Partukon Naginjang, Kecamatan Harian, kembali mencuat setelah Santo Situmorang, kuasa hukum Eli Sinaga, menyuarakan keberatan atas kebijakan pemerintah yang menyebut lahan seluas tanda kurang lebih 10 hektar itu sebagai hutan negara. Pak Situmorang, Bapak dibilang kuasa hukum tentang tanah Pak ini. Sinaga. Nah, Benar itu Pak? kenapa? Tolong Pak, bisa nggak diterangkan Bapak sedikit kisi-kisi tentang tanah wilayahkah, tanah warisan atau tanah gimana? Nah, kalau klien saya Eli Sinaga adalah keturunan dari penyidik Bisloy atau bundel lama yang diterbitkan oleh Belanda sebagai bukti menempati pada saat itu mendapat. Nah, persoalannya ada masyarakat ini harus hidup bertani, tapi dibayang-bayangi oleh kebijakan pemerintah yang tidak menyediakan lahan pertanian. Bagaimana mungkin masyarakat petani hidup tanpa lahan pertanian? Ini kan menjadi pertanyaan. Kebijakan pemerintah yang tetap ngotot menetapkan itu sebagai lahan perhutanan ini menjadi satu bukti ketidakpedulian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Secara legal, formalitas memang mereka memiliki dasar bahwa itu adalah hutan negara, benar. Tetapi di lain sisi, hukum tidak bisa mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Kalau hukum ini ternyata menyiksa masyarakat untuk mencari kehidupan, hukum ini perlu dikaji. Artinya dalam konfliknya, kehutanan perlu mengkaji yang mana yang bisa dilepaskan kepada masyarakat supaya masyarakat ini tetap bisa terlindungi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Bumi dan air seharusnya mereka yang menguasai, bukan pemerintah yang menetapkan mana yang mereka kelola, mana yang tidak. Selama mereka butuh, harusnya pemerintah mengambil kebijakan yang bisa menampung kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Nah, ini yang kita sesalkan dari kehutanan dari pemerintah, sehingga terjadi konflik. Masyarakatnya berantem satu sama lain, kita selalu teriak-teriak ke Pemka untuk melepaskan tanah, kita selalu membenci kehutanan. Kenapa? Karena kebijakan ini. Oke Pak, Ya. Pak Santo. Pak ini punya bundel dan punya lahan warisan tadi kata Bapak. Ya. Itu di daerah mana itu Pak? Dan berapa luasannya? Nah, itu di daerah Banyara. Tetapi bundel ini kan tidak punya luasan. Cuman kalau struktur sejarah agraria di Indonesia, khususnya Batak, apalagi Batak ini dikenal Bangso. Bangso itu adalah raja-raja. Nah, raja-raja ini biasa memiliki wilayah-wilayah luas. Maka ada juga di sini tombak raja. Tombak raja artinya tombak yang dimiliki raja, bukan yang dimiliki raja. Selain itu ada juga tempat pengembangan luas biasanya. Kemudian ada perkampungan. Kemudian ada pergadongan. Ada lagi, artinya ini bisa luas. Kenapa bisa luas? Karena memang dulu setiap raja memiliki tanah yang luas. Nah, tentang batas-batas apakah seberapa luas itu nanti diperiksa lah.
di wilayah-wilayah mana saja masih tertinggal peninggalan-peninggalan seperti bangunan lama, kemudian sawah atau perdagangan yang lama itu masih ada bekas-bekasnya tersebar di beberapa hektar di wilayah kehutanan ini. Oh, berarti yang diurus Bapak ini udah ada di atas 50 hektar ya Pak? Lebih. Dan sejauh ini sudah sampai di mana ini di bawah? Ini masih permohonan kita ke kementerian, karena ini kan bukan tidak bisa di UPTD kabupaten, karena ini kan kementerian. Kalau kehutanan itu langsung dari kementerian. Nah, kita sudah mengusulkan ini sampai ke provinsi melalui Dewan Sanggup. Oke Pak Santo, hasil survei kami di lapangan, sepertinya itu ada beberapa macam bangunan. Ya. Nah, apakah ada investor yang ingin masuk ke Kabupaten Samosir, terutama ke Desa Patukok Nagijang, Kecamatan Haria? Apa kegunaannya dan dampaknya, dan bagaimana penyerapan ketenaga kerjaannya, kegunaannya untuk ke depan? Nah, secara terperinci memang saya belum tahu. Tapi yang namanya investor, bahkan pemerintah juga mencanangkan program bagaimana menarik investor. Nah, investor adalah hal yang baik sebenarnya bagi masyarakat, selama tidak. Dalam keterangannya kepada media, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, Santo menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan tanah warisan garis keturunan Opung Rikar Sinaga, dan telah dikelola turun-temurun oleh keluarga besar mereka. Namun, kini sebagian area justru dikuasai pihak pemodal melalui proyek hortikultura yang berlangsung selama 5 tahun terakhir. Lebih besar dari, secara legal dan formal mungkin disebut hutan negara, tetapi kita tidak bisa mengabaikan kesejahteraan masyarakat, ujar Santo. Kehutanan perlu mengkaji ulang hak rakyat, bumi dan air pada mulanya milik rakyat sebagaimana amanat UUD 1945. Payung hukum yang dikutip kuasa hukum. Santo menyebut ada sejumlah dasar hukum yang menguatkan posisi pihaknya dalam memperjuangkan pengakuan hak ulayat atas tanah tersebut. 1. UPA Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 3, mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat sepanjang kenyataannya masih ada. 2. Permen ATR BPN Nomor 14 Tahun 2024, membuka mekanisme pendaftaran dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi, menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara jika terbukti menjadi wilayah hukum adat yang masih hidup. Menurut Santo, negara seharusnya tidak hanya terpaku pada batas administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sejarah, sosial, dan adat masyarakat setempat. Lebih besar dari, legalitas tanpa keadilan sosial hanya akan memiskinkan rakyat di tanahnya sendiri, tegasnya. Dampak yang dirasakan warga, masyarakat sekitar mengaku mulai kehilangan akses terhadap lahan garapan, yang selama ini menjadi sumber hidup utama. Akibatnya, penghasilan menurun dan peluang kerja semakin terbatas karena proyek hortikultura dikendalikan pihak luar. Langkah hukum dan harapan. Santo mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan pengakuan hak ulayat ke instansi kementerian melalui UPTD 13 Dolok Sanggul, sebagai langkah memperoleh kejelasan hukum dan administratif. Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi kehutanan membuka dialog terbuka dan transparan antara negara, masyarakat adat, dan pihak investor. Lebih besar dari, memberdayakan rakyat, menghormati adat, dan menegakkan hukum, itulah keadilan yang sesungguhnya, pungkas Santo Situmorang. NR Sitohang.